Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma aslih lana umurana kullaha wa aslih ulata umurina. Allahumma ansurna wal muslimin al madhlumin fi Palestina wa fi kulli makan. Innaka waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam atas segala, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan sehingga kita bisa bersuah, dan kita meminta kepada Allah dengan nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang maha mulia. Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat dan Allah lindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala perbaiki urusan kita, urusan pemimpin-pemimpin kita, urusan rakyat dan bangsa kita. Dan Allah Subhanahu wa taala tolong kita dan saudara-saudara kita khususnya di Palestina dan berbagai macam tempat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali bersama Ibnul Qayyim rahimahullah taala. Semoga Allah merahmati beliau, orang tua beliau, guru-guru beliau, keluarga beliau, dan guru-guru dan ulama-ulama kita. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang Allah muliakan, alhamdulillah kita kembali bersua dan semoga Allah memberikan kita ilmu nafi, karena inti dari ini semua adalah bagaimana mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bagaimana mendapatkan ilmu yang bermanfaat, karena banyaknya ilmu kalau nggak bermanfaat percuma. Tapi kata perwas, walaupun sedikit tapi jika bermanfaat maka akan memberikan keberkahan bagi banyak pihak dan lingkungan serta orang-orang yang bersama kita. Dan semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan PR ibu-ibu sekalian adalah bagaimana bisa terus memperbaiki diri dan memperbaiki ketakwaan dan bisa meneladani generasi terbaik. Dan cara untuk mendapatkan itu adalah dengan ilmu, dengan ilmu. Tanpa ilmu kita nggak bisa bertindak apapun. Makanya Imam Bukhari mengatakan, al ilmu qabla al qawli wal amal. Ilmu dulu sebelum berbicara dan beramal. Karena semua harus pakai ilmu.
tidak bisa tanpa ilmu tersebut. Dan disinilah fungsi kita belajar dan fungsi kita duduk di majelis ilmu dan bersama karya para ulama. Karena untuk bisa meningkatkan iman dan ketakwaan kita. Allah Ta'ala misal. Kita akan kembali bersama Ibnul Qayyim, dan kita sudah sampai pada pembahasan tentang keutamaan berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah kita akan lanjutkan hal tersebut. Taib. Fi Sahih Bukhari, kata Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, dan dalam Sahih Bukhari, an Abi Musa, dari Abi Musa, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu mathalul hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang mengingat dan berzikir kepada Allah dan orang yang tidak mengingat dan tidak berzikir kepada Allah, itu seperti orang hidup dan orang mati. Seperti orang hidup dan orang mati. Perumpamaan orang yang berzikir dan orang yang tidak berzikir, orang yang mengingat Allah dan orang yang tidak mengingat Allah, seperti apa? Seperti orang hidup dan orang mati. Sesederhana itu, jamaah dan ibu sekalian. Jadi wanita yang berzikir dengan wanita yang tidak berzikir seperti satu hidup satu mati. Itu satu hidup, yang satu meninggal. Itu yang terjadi. Apa yang dimaksud itu, jamaah yang Allah muliakan? Dijelaskan oleh para ulama kita. Seperti dijelaskan Ibnul Qayyim, anna hayatal muslim fi dzikrihi li rabbih. Kehidupan seorang muslim itu ada pada saat dia mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idh bi dzikri, karena ketika dia berzikir itu wajahnya itu berbinar, wa tahsulu lahu an-nadhara wal jamal, dan ada cahaya dan ada ketampanan atau kecantikan dalam wajah seorang muslim ketika berzikir. Yazulu hammuhu, kesedihannya itu hilang. Wa yash'uru bis-sa'adati wal farah was surur, dan dia merasa bahagia, merasa senang, merasa gembira.
lidza faman arada an ya'isha hadhihi al-umur waqi'an fi hayati fa'alaihi bil muhafadhati ala dzikr. Maka barang siapa yang ingin punya kehidupan seperti ini, maka dia harus menjaga zikir dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia harus punya waktu untuk ingat sama Allah. Dia harus punya waktu untuk berzikir kepada Allah. Dia harus punya waktu untuk membaca Al-Quranul Karim. Dia harus punya waktu mentadabburi Al-Quranul Karim. Dia harus punya waktu untuk mengingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dia harus punya waktu untuk menceritakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu, dan itulah kehidupan. Itu kehidupan. Jadi memang hidupnya tuh benar-benar hidup gitu loh. Hidupnya tuh benar-benar hidup. Jadi wanita yang zikirnya kuat, ingat sama Allahnya itu selalu, nah ini dari wajah tuh beda. Dari wajah beda. Wajahnya tuh ada cahaya. Lalu kesedihannya hilang. Orang kan bisa bedain mana lagi ekspresi lagi sedih, lagi banyak pikiran, atau lagi plong, lagi senang. Itu. Dan hidupnya itu kalau nggak bahagia, senang, gembira, kan itu kehidupan sebenarnya. Itu poin. Adapun hidup tuh sedih terus, muram, tertekan, murung, itu bukan kehidupan. Nah itulah ciri-ciri orang yang lupa sama Allah, nggak ingat sama Allah dan nggak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan ketika Fatimah mengeluhkan tentang pekerjaan rumah yang berat dan meminta seseorang untuk mensupport beliau, yang justru Nabi kasih apa? ART? Bukan. Yang Nabi SAW kasih adalah resep. Dan resepnya apa? Zikir. Itu poin. Itu yang dibutuhkan biar ngerasain hidup gitu loh. Kan hidupnya cuma sekali. Udah sekali sebentar lagi. Nah kalau udah sekali sebentar isinya kesedihan, air mata, kepedihan, tekanan, lalu himpitan, overthinking, apa nih? Itu bukan hidup itu. Makanya kan sebagian hidupku bak di neraka, padahal dia juga nggak pernah masuk neraka diri. Dan semoga dia nggak masuk neraka. Tapi dia ingin menjelaskan ini bukan hidup ini loh. Dan nggak jarang orang-orang mengatakan demikian, uangnya banyak, suaminya kerjanya bagus, itu poin. Ada yang mengatakan, Ustadz saya punya semuanya kecuali kehidupan. Nah itu, saya punya semuanya kecuali kehidupan. Mungkin orang yang nggak punya pengalaman hidup tuh, ini apa sih ini orang? Tapi kalau orang ngerti, turun di masyarakat, ngelihat gimana kehidupan di lapangan realnya tuh gimana, iya ada begitu. Punya semua, uang ada, fasilitas ada, bahkan kecantikan ada, kemegahan dan kemewahan ada, pendidikan tinggi. Yang dia nggak punya cuma satu, kehidupan. Saya nggak punya kehidupan. Sampai bahasa demikian. Ya itu tadi, ketika diobservasi ternyata masalahnya adalah nggak ingat sama Allah dan nggak dididik dan nggak dikasih tahu untuk ingat sama Allah, nggak berzikir sama Allah Subhanahu wa taala. Maka hidupnya hanya terombang-ambing
dengan dalam memikirkan dunia dan urusan dunia satu ke urusan dunia kedua, urusan dunia kedua ke dunia ketiga, urusan dunia ketiga ke urusan dunia empat, dan berkutat di situ. Sedangkan Ibnu Aun sudah mengatakan zikrun nasida, mikir makhluk atau manusia itu penyakit, kata para ulama. Wa dzikrullahi dawa, dan ingat sama Allah itu obat. Ingat sama Allah itu obat. Itu. Ada banyak ibu-ibu mengatakan, nikah udah berapa lama, Mbak? Udah 15 tahun. Tapi jujur aja, saya nikah 15 tahun, tapi saya nggak ngerti seperti apa kehidupan rumah tangga sesungguhnya. Dan ada orang-orang kayak begitu. Pengen 15 tahun tapi dia nggak ngerti kehidupan rumah tangga. Kenapa? Ya, kehidupan rumah tangga tapi sakinah, mawaddah, warahmah nggak ada di rumah tangga. Yang ada air mata, kekecewaan, amarah, emosi, nanti handphone melayang, nanti piring melayang, kalau piring plastik, kalau piring kaca. Jadi saya tuh nggak ngerti gimana sih sebenarnya hubungan rumah tangga itu, nggak tahu saya. Dan ketika diobservasi lagi-lagi masalahnya ada pada ini. Nah, seringkali kita tuh salah menyimpulkan, salah mendiagnosa, lalu kita katakan karena suami saya begini, Ustadz, gitu. Karena suami saya seperti itu. Terus, betul, suami yang soleh itu sangat membantu, tapi mereka bukan inti kebahagiaan. Mereka support system, mereka pemimpin, mereka mendidik, dan mendidik itu penting, punya dampak besar. Tapi intinya adalah Anda ingat atau enggak sama Allah, beriman atau enggak sama Allah, bertauhid apa tidak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu poinnya. Orang yang senantiasa mengingat Allah di saat suaminya marah-marah, di saat suaminya zalim, di saat suaminya nggak pulang-pulang, di saat suaminya pelit, di saat suaminya nggak kasih nafkah misalnya, di saat suaminya menzalimi dia nggak akan hancur. Karena itu jaminan dari Nabi SAW. Dia hidup, tetap merasakan kehidupan. Nggak mudah, tapi tetap merasakan kehidupan. Dan sebaliknya, kita mau dapat suami yang baik banget sama kita, tapi kalau kita nggak ingat sama Allah, mati, kata Nabi SAW. Yang bersabda itu Rasulullah SAW, mati orang kayak gitu. Kebaikan suaminya nggak bisa menyelamatkan kematiannya, atau nggak bisa menyelamatkan dia dari kematian jiwanya. Karena suaminya baik, semua permintaan dituruti, semua tas yang diinginkan dibelikan, semua negara yang dia ingin kunjungi disiapkan visanya, lalu bisnis kelas, lalu terbang ke sana, tetap aja hatinya mati. Kenapa? Karena nggak sholat. Gitu. Pas belanja nggak ingat sama Allah, akhirnya waktu sholat disia-siakan. Nggak pernah bisa baca Quran, dan nggak pernah merasa bersalah, dan nggak ada niat dan semangat atau spirit untuk bisa baca Al-Quran. Gimana orang seperti itu? Mati. Hatinya mati. Gak akan bahagia. Tapi kok dia senyum sih? Senyum-senyum atau selalu, itu kan di depan publik, di depan orang. Anda juga kalau lagi ada masalah habis nangis, begitu mau keluar dari kendaraan, ngaca dulu, terus beresin muka dulu, baru keluar. Hidup itu permainan. Parameter hidup itu bukan panggung depan, tapi panggung belakang.
Itu menentukan apakah orang tuh benar-benar bahagia atau pencitraan. Karena dunia itu adalah laibun, kata Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu. Dan itu Allah wanti-wanti kita. Dalam surat Al-Hadid ayat 20 apa kata Allah? I'lamu, ketahuilah, annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinah wa tafakhurun bainakum. Allah berfirman, ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia adalah permainan dan senda gurau, seringkali nggak ada gunanya, wa zinah, dan perhiasan. Lalu berbangga-bangga deh gitu loh. Lalu banyak-banyakan uang, banyak-banyakan anak, banyak-banyakan. Makanya kan apa, ibu-ibu atau istri yang belum punya anak sering minder. Ya karena itu memang. Ya, emang ada sisi itu kehidupan dunia itu. Ngebangga-banggain lu punya anak satu, punya anak dua, dan ini. Sehingga makanya yang minder itu yang nggak punya anak. Karena ini. Jadi hadirin Allah muliakan, jangan pernah tertipu, jangan pernah terkecoh gitu loh. Kan Allah firmankan ayat ini untuk membuat kita hati-hati. Dan banyak-banyakan belum tentu dia bahagia, karena hanya permainan. La'ibun wa lahwun wa zinah. Itu poin. Makanya di ayat penutupan ayat ini apa? Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Dan kehidupan dunia itu hanyalah perhiasan yang menipu, perhiasan yang mengecoh. Itu sudah dijelaskan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi sekali lagi jamaah Allah muliakan, bahwa perbedaan antara orang yang berzikir kepada Allah dengan orang yang tidak berzikir kepada Allah seperti orang hidup dengan orang mati. Orang meninggal itu mau punya uang 100 miliar nggak ada gunanya. Itu sama. Orang yang nggak berzikir kepada Allah mau punya uang 100 miliar nggak akan bisa mengobati hatinya, nggak akan bisa. Orang udah meninggal mau cantiknya nomor 1 di dunia nggak ada gunanya. Sama wanita yang nggak zikir sama Allah mau dia cantik nggak ada gunanya, nggak akan ngebantu hatinya. Kan begitu hadirin. Orang meninggal itu kalau punya rumah 12 di Jakarta, 1 di Jalan Tamrin, 1 Sudirman, 1 Gatot Subroto, 1 SCBD, 1 lagi Senopati, 1 Brawijaya, udah belum? Ada gunanya kalau dia meninggal? Gak ada gunanya. Atau 12 luasnya di Senopati, ada gunanya? Gak ada gunanya, karena udah meninggal, gak ada gunanya. Ya sama, orang yang gak ingat sama Allah, gak berzikir, mau punya rumah sabrak-abrak, gak ada gunanya, gak ada gunanya sama sekali. Orang udah meninggal tuh punya anak IQ-nya 140, pinter, cerdas, segala macam, gak ada gunanya, udah meninggal. Ibunya meninggal nih, gak ada gunanya. Sama wanita yang nggak ingat sama Allah, nggak berzikir, punya anak pinter-pinter, cerdas-cerdas, nggak ada gunanya. Ini dalam loh jamaah. Jadi sekali lagi, marilah kita kembali ke pondasi dan dasar, bahwa kalau kita ingin hidup, pengen hidup, ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, berzikir kepada Allah, senantiasa mengingat nikmat-nikmat Allah. Dan juga diantara ingat sama Allah, begitu Allah perintahkan, kerjain. Dan ketika kita
berhadapan dengan dosa, ingat sama Allah, nggak jadi gitu. Jadi bukan banyak baca tasbih tapi begitu maksiat sikat juga, bukan itu. Depan mata nih maksiat, ingat sama Allah, nggak jadi. Nah itu ingat sama Allah. Nah disitulah membuat kita punya kehidupan. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Ibnul Qayyim, seluruh ulama, ustadz serta keluarga, tim guru-guru serta kaum muslimin dimanapun berada. Amin wa iyyakum. Begitu bertanya. Saya wanita usia 28 tahun. Qadallah saya mengalami keluhan halitosis atau bau mulut selama kurang lebih 14 tahun. Saya sudah berusaha berobat ke beberapa dokter, mencoba berbagai obat kumur, pasta gigi, dan juga pengobatan herbal, namun hingga kini qadallah belum sembuh. Hari-hari saya merasa berat, saya kadang mendapat sindiran atau komentar langsung dari orang lain, dan itu membuat saya merasa tertekan. Namun saya berusaha bersabar dan berharap semoga Allah melapangkan hati saya serta menyembuhkan penyakit saya. Bagi banyak orang bernafas dengan normal tanpa aroma yang mengganggu mungkin hal biasa. Tapi bagi saya itu merupakan nikmat yang sangat besar. Karena halitosis ini saya sering merasa takut untuk mencoba banyak hal, seperti mencari pekerjaan, bersosialisasi, bahkan untuk menikah. Saya berharap semoga Allah mengabulkan doa saya dan menganugerahkan kesembuhan sehingga saya dapat kembali bernafas dengan tenang dan percaya diri. Saya memohon doa dari Ustadz dan jamaah sekalian agar Allah mengangkat penyakit ini dari saya dan memberikan kesembuhan yang sempurna. Bila ada di antara jamaah ada dokter atau siapapun yang pernah menangani atau mengalami hal yang sama, saya sangat berharap doa dan bantuannya. Jazakallahu khair atas perhatian dan doa yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah afani mimma talaha bi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Yang pertama, nas'alul azim rabbul arsyil azim min asyfiha. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, pemilik arsy yang agung, agar Allah menyembuhkan kondisi dan penyakit beliau, syifaan ajilan syifaan la yughadiru saqama. Dan kita ucapkan la ba'sa tahur, insyaallah tidak mengapa, semoga menjadi penghapus dosa. Dan jangan berkecil hati selama kita udah berusaha. Coba berikhtiar semampu kita, jaga kebersihan mulut kita, lalu biasanya minum air ya secukupnya, lalu pola makan juga diperhatikan. Lalu kalau ngerokok berhenti merokok karena itu pengaruh, kata para dokter. Lalu cek ke dokter secara rutin. Ya kira-kira gitu deh. Tapi saya nggak mau banyak bicara karena ini kan bukan ranah saya. Tapi intinya biasanya kan gitu kata dokter ya. Terus kalau ada di antara jamaah atau yang lain bisa bantu, tolong bantu dan tolong hubungi kami sehingga kami bisa menginikannya, menjembataninya. Terus banyak, coba minum air zam-zam hadir penanya, dan doa ma'u zam-zam lima syuribalah. Air zam-zam tergantung niat peminumnya. Coba dengan yakin gitu. Lalu perbanyak baca Al-Quranul Karim dan ruqyah mandiri gitu loh, ruqyah mandiri. Baca doa ruqyah dan baca ayat Al-Quranul Karim dan minta kesembuhan dari Allah. Kalau Allah berkehendak, apa yang nggak mungkin. Coba terus dan terus optimis. Ana inda dhanni abdi bi, aku tergantung prasangka hambaku terhadap diriku. Dan disiplin dengan pola hidup. Jadi disiplin jaga kebersihan mulut, disiplin minum air putih yang cukup, lalu disiplin makan dengan pola makan yang benar,
dan rekomendasi dokter dan seterusnya. Insya Allah Allah akan kasih, insya Allah gitu. Dan bisa di apa, untuk sementara kan bisa misal makan permen karet dulu. Kalau begitu dekat dengan orang kan kita bisa makan permen atau makan permen karet agar tidak mengganggu untuk sementara. Dan tanya dokter lah gitu lah. Tapi kalau dari saya, coba minum air zam-zam lalu ruqyah sendiri. Terus yang berikutnya, semoga penanya mendapatkan pahala karena sudah mengingatkan kita ya tentang nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang sebelum dengar pertanyaan ini, ada yang kepikiran nggak kita tuh dikasih nikmat itu gitu sama Allah? Dan benar kata penanya, kalau nikmat itu dicabut, wah itu dampaknya besar buat psikis kita, dampaknya sangat besar untuk kepercayaan diri kita, dan dampaknya sangat besar untuk kehidupan sosial kita. Tapi selama ini lupa kita nih bersyukur, lupa untuk bersyukur. Makanya itu yang kata para ulama, as-sihhatu tajun ala ru'usil asihha la yaraha illa al-mardu. Kesehatan itu ibarat mahkota di atas kepala orang-orang yang sehat. Tapi yang jadi masalah, nggak ada yang lihat kecuali orang yang sakit. Jadi orang yang sehat tuh nggak ngelihat bahwa dia tuh pakai mahkota. Yang bisa ngelihat orang sakit. Ya seperti ini. Ada banyak orang tidak pernah dikasih ujian atau sakit halitosis. Itu kalau ditanya nikmat apa aja dalam hidup ini, dia nggak pernah kepikiran loh. Oh, di antara nikmat Allah yang sangat besar adalah aroma mulut yang baik. Ya nggak sih? Anda kepikiran? dan benar, begitu nikmat itu digoyang, itu orang bisa nggak jadi nikah, hadirin. Bisa nggak jadi nikah. Atau bisa ribut rumah suami istri, bisa ya. Ada juga yang bisa terima apa adanya dan support, alhamdulillah. Tapi nggak semua orang bisa begitu. Jadi memang nikmat Allah tuh banyak banget jamaah sekalian. Dan kalau kita nggak berinteraksi dan nggak mendengar seperti ini, kita jangankan bersyukur, sadar aja enggak betapa besar dan betapa mahalnya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala bisawab. Dan semoga Allah memberikan pahala besar buat penanya, dan setiap kita yang kembali sadar tentang nikmat aroma mulut karena pertanyaan beliau, kita doakan semoga beliau juga dapat pahala dari kesadaran kita tersebut. Amin. Jadi semoga pahalanya banyak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Imam Ibnu Qayyim, para ulama, ustadz, keluarga besar kajian selalu dirahmati Allah. Amin wa alamin. Izin bertanya Ustadz, jika suami berkata belum bisa memenuhi hak istri karena belum ada rasa sayang, apakah hal ini dibenarkan? Padahal saat ta'aruf atau proses menikah, beliau yang kekeh mengejar istri. Namun setelah menikah, seolah suami berubah 180 derajat dan berkata demikian, seolah ia dua orang yang berbeda. Istri merasa terzolimi dengan kata-kata dan perilaku suami, karena seolah suami menomorsatukan perasaan di atas dalil, namun istri tetap berusaha memenuhi kewajibannya meski terkadang nggak mudah. Apakah suami zolim dan
bagaimana istri harus bersikap. Suami terkesan kurang rasa takutnya kepada Allah, dan jika dinasihati baik-baik terkesan tidak suka. Kadang istri juga serba salah mohon pencerahan, jazakallahu khairan. Wa yakum, ya nggak dibenarkan. Karena syarat memenuhi hak pasangan itu bukan rasa sayang, tapi akad itu sendiri. Begitu terjadi akad, kita harus memenuhi hak pasangan kita. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati, kata Allah surat At-Talaq. Hendaknya orang yang punya kemampuan menafkahi istrinya. Jadi parameternya bukan tumbuh atau tidaknya rasa sayang, tapi parameternya adalah akad itu sendiri. Kalau sudah akad, maka suami wajib menunaikan hak istri dan istri wajib menunaikan hak suami. Lalu yang kedua, ya banyak doa kepada Allah dan banyak istighfar kepada Rabbul Alamin, dan terus perbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kalau bisa nasihati suami dengan baik, nasihati. Kalau marah dan seterusnya, ajak kajian atau ajak teman kita yang punya suami untuk mengajak suami kita untuk kajian, sehingga dia bisa belajar betapa besar dan beratnya tanggung jawab dia sebagai suami, dan betapa beratnya pertanyaan Allah pada hari kiamat nanti, sehingga kesadarannya tentang itu akan membuahkan keimanan dan akan menjaga dia dari kezuliman. Wallahu ta'ala bisa. Dan terus banyak doa dan isti'anah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan amalkan pembahasan kita kali ini. Begitu juga dengan penanya pertama, ya, ingat, jangan lupa berzikir kepada Allah. Jangan lupa berzikir kepada Allah untuk ngejaga dan sebagai obat penawar dari beratnya ujian-ujian kita tersebut. Wallahu ta'ala bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu merahmati dan melindungi Ibnu Qayyim, para ulama dan kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustadz, sikap suami saya berubah selama 2 tahun ini menjadi dingin, sering membentak, berbohong, dan menutupi banyak hal. Beberapa diantaranya terbongkar dengan sendirinya. Saya pura-pura tidak tahu. Di saat yang sama beliau gelisah, menghindar, insomnia, badannya gatal-gatal, dan asam lambung. Hal yang ditutupi itu banyak tentang seorang wanita yang memang saya curigai selama ini atau sejak lama. Saya bersikap seolah tidak terjadi apa-apa, tetap kalem, senyum, dan berbakti. Saya ingat nasihat Ustadz bahwa sabar ini karena Allah. Tapi subhanallah, ini berat luar biasa. Selama 2 tahun ini saya tidak dapat hak esensial sebagai istri. Nafkah batin, nafkah materi diberi dalam jumlah sangat terbatas. Dulu tidak begitu. Saya tidak terbiasa menuntut lebih, tapi ini semua sangat menyesalkan dada. Mohon nasihatnya. Alhamdulillah. Yang pertama, sekali lagi, perbanyak istighfar, perbanyak kita bertobat kepada Allah. Lalu amalkan kajian hari ini, banyak ingat sama Allah, sehingga kita benar-benar bisa tetap hidup dalam kondisi yang seperti ini. Terus ingat Allah, ingat janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak dekat dengan Al-Quran, dan punya lingkungan yang baik. Dan sebagaimana pertanyaan sebelumnya, jangan hanya diam saja, tapi kasih nasihat, tapi jangan menggurui. Cari dengan cara yang tepat untuk agar diterima oleh suami kita. Jadi sekali lagi, Nabi SAW mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, barang siapa yang melihat kemungkaran, rubahlah dengan tangannya. Kalau nggak bisa, maka dengan lisannya. Kalau nggak bisa, maka dengan hatinya. Dan itu selama-lamanya iman. Kalau kita lihat ada kemungkaran, kita berusaha memperbaiki dan berubah, jadi diamkan. Dan itulah fungsinya istri. Allah Ta'ala bishawab. Tapi sekali lagi dengan cara yang bijak. Dan memang nggak mudah. Dan banyak bertawakal kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati para ulama, guru-guru kita beserta keluarganya. Semoga Allah selalu melindungi Ustadz dan tim, juga kaum muslimin dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin.
Izin bertanya Ustaz, saat ini status saya janda cerai, hidup dengan anak satu. Beberapa kali saya sudah mencoba proses menikah lagi, tapi belum ada yang cocok. Karena laki-laki yang mendekati saya, yang ditanyakan pada saya saat awal-awal adalah tentang usaha saya. Padahal saya cocok secara pribadi saja belum. Dan beberapa laki-laki tersebut juga secara pendidikan dan ekonomi di bawah saya. Saya masih bingung Ustaz dalam memilih jodoh. Suami yang kemarin lama-lama egonya tersenggol dengan pendidikan dan ekonomi. Padahal saya tidak pernah bawa itu dalam pernikahan. Saya jadi berpikir apa pentingnya setara. Tapi sejujurnya buat saya agama dan cara laki-laki memimpin keluarganya adalah yang terpenting. Yang punya daya juang dan gak takut ambil resiko. Saya juga punya pikiran saya mau menikah yang membuat saya tenang. Artinya saya nggak mau lagi capek-capek bantu cari nafkah. Saya kerja sesuka hati saya saja. Kalau nikah malah memberi saya beban yang lebih berat, saya berpikir untuk menundanya dulu. Saya harus bagaimana? Jawabannya hadirin sekalian, menikah jika ada sosok yang sesuai kebutuhan kita. Dan kalau belum ada, jangan dipaksakan. Sesuai dengan kebutuhan kita. Jangan dipaksakan. Dan doa kepada Allah, lalu perbaiki diri, lalu muhasabah, evaluasi diri, khususnya di pernikahan pertama, apa saja kekeliruan kita, kekurangan kita, khilafan kita, istighfar, taubat, perbaiki yang perlu diperbaiki, lalu apa kelebihan dan itu dipertahankan dan diasah, dan terus mengupgrade diri, memperbaiki diri, dan tawakal Allah, dan banyak doa kepada Allah, dan ingat nikmat Allah kepada kita, dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu fokus ngedidik anak kita sampai Allah kembali mudahkan untuk berkeluarga, dan tawakal kepada Allah. Man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Para siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan. Ini yang bisa disampaikan. Jazakallahu khairan. Semoga bermanfaat. Subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.